Selamat datang dalam e-learning tenderindonesia.com. Edisi kali ini menjelaskan mengenai tahapan kegiatan pemboran dan seluruh jasa terkaitnya. Cadangan migas terletak jauh di dalam tanah. Bahkan kedalamannya bisa mencapai ribuan meter. Untuk mengeluarkan migas tersebut, maka harus dibuat sumur migas dengan cara dibor. Pemboran ini dilakukan dengan alat rig, memakai pipa drilling dan mata bor, serta alat dan jasa terkait lainnya. Tentu tidak sesederhana itu. Berikut adalah video mengenai tahapan pemboran tersebut. Terdapat beberapa formasi dengan cadang migas yang terdapat dalam beberapa zona yang dibor secara vertikal seperti terlihat pada gambar. Dalam contoh gambar berikut ini, kita akan lihat target pemboran 3 lapisan sandstone. Untuk memulai pemboran, maka rig dan kelengkapannya diset pada lokasi. Mata bor kemudian mulai menembus membuat sumur. Sumur ini terus dibor ke dalam lapisan bumi. Ada kalanya harus menembus melewati lapisan cadangan air bersih di dalam bumi. Untuk mencegah pencemaran pada lapisan cadangan air bersih di bawah bumi sana, maka mata bor dan pipa bor kemudian ditarik ke atas. Selanjutnya, pipa casing dimasukkan untuk menselubungi lubang sumur bor. Kemudian diinjeksikan semen khusus ke dalam pipa casing di bawah sana. Semen ini akan didorong dari dalam pipa casing agar mencurat keluar pipa casing dan mengisi lapisan tanah sepanjang luar casing. Semen inilah yang menyekat antara casing dan semua lapisan tanah yang tadi dibor. Ini mencegah terjadinya hubungan antara lapisan tanah, sekaligus mencegah terjadinya kontaminasi lapisan yang mengandung reservoir air tanah bersih tadi. Setelah sekujur lapisan luar casing telah disekat semen, maka mata bor diturunkan lagi melalui dalam pipa casing dan kembali melanjutkan pemboran. Selama proses pemboran sedari anak, maka cairan pemboran yang disebut sebagai mat atau lumpur bor terus dipompa melalui bagian dalam pipa bor. Lumpur bor ini bertugas untuk mendinginkan mata bor yang menggerus batuan serta mengangkat permukaan serpihan pecahan batuan yang dibor. Lumpur bor ini juga memberikan tekanan hidrostabil agar tidak ada cairan dari lapisan bumi sana yang naik menekan ke atas. Ketika target ke dalam pemboran dicapai, maka seorang teknisi yang disebut mat logger harus standby di lokasi. Tugasnya segera menganalisis ketting atau serpihan sisa pemboran dan cairan lumpur bor yang naik ke atas. Ini untuk menganalisa apakah ditemukan kandungan migas dalam serpihan maupun mat lumpur bor tersebut. Analisa ini terus dilakukan sembari terus dilakukan pemboran. Hasil analisa dilaporkan secara real time kepada geologis. Ketika target sudah selesai, maka bor dan pipa bor kembali ditarik. Lalu pipa casing tahap 2 dimasukkan ke dalam lubang sumur bor dan tersambunglah dengan pipa casing yang tadi sebelumnya sudah terpasang. Lalu dilakukan proses penyemenan dengan cara diinjeker semen khusus ke dalam pipa casing, kemudian mencurat keluar dan penyekat bagian luar pipa casing. Ini mensekat antara lapisan tanah dengan panjang pipa casing. Selanjutnya, pemboran dilanjutkan mata bor dan pipa bor diturunkan kembali dan melanjutkan pemboran. Ketika kedalaman target tercapai, maka mata bor dan pipa bor kembali diangkut ke atas. Kemudian, diturunkan logging trowels, diturunkan dengan kawat wireline. Logging trowels akan memancarkan gelombang yang akan dipantulkan lapisan batuan di bawah sana, dan data dianalisa menghasilkan electric chart. Setelah itu dimasukkan pipa casing, kemudian diinjeksikan juga semen khusus untuk menyekat bagian luar casing dengan lapisan tanah. Sehabis proses ini, maka rig pemboran sudah bisa dipindahkan. Selanjutnya, sudah dipasang peralatan kepala sumur atau wellhead sementara. Setelah dibor, maka sumur migas disiapkan untuk tahap produksi.
Kini setelah pemboran oleh rig, saatnya melakukan produksi melalui sumur yang telah dibor tersebut. Langkah pertama untuk memulai produksi adalah perforasi perforating gun. Untuk menembak diturunkan dengan kawat baja ke zona lapisan yang ditarget di bawah sana. Penembakan diaktifkan melalui arus kejut listrik sehingga membuat lubang rongga pada pipa casing dan lapisan semen yang menyelubunginya. Selanjutnya, gun ditarik ke atas permukaan. Langkah selanjutnya adalah fracturing. Akan membuat retakan caranya dengan memompa cairan ke bawah sana dengan tekanan tertentu. Ketika memasuki wilayah bekas penembakan, maka cairan akan terpompa keluar casing dan memasuki lapisan. Akibatnya, formasi lapisan batuan pecah retak merengkah. Ini mengakibatkan seolah ada jalan dan lorong bagi minyak maupun gas untuk jalan ke pipa casing dan siap mengalir ke atas. Bila mana ada beberapa zonasi target di dalam satu sumur, maka dilakukan fracturing tersebut secara berulang untuk semua zona lapisan yang ditargetkan. Caranya ialah setelah dilakukan fracturing dengan memompa cairan bertekanan pada lapisan paling bawah, maka dipasang plug atau penyekat. Lalu proses fracturing dilakukan secara persis sama untuk lapisan zonasi target lapisan di atasnya. Demikian seterusnya sampai semua target zonasi selesai di fracturing. Selanjutnya, pak diangkat dan produksi tubing alias pipa produksi diturunkan. Kini, migas siap dialirkan melalui pipa produksi tersebut. Selain sumur vertikal, ada juga teknik pemboran berarah. Kemudian ada juga teknik pemboran dan produksi sumur berarah alias directional drilling bahkan horizontal drilling. Proses pemboran di awalnya sama, namun ketika akan mencapai titik pemboran, maka mata bor ditarik ke atas, lalu diturunkan mata bor yang dilengkapi MWD motor alias measurement while drilling motor. Inilah yang bisa membentuk sudut pembelokan secara tepat. Selanjutnya, pemboran dilakukan secara horizontal. Ketika target tercapai, maka mata bor dan motor MWD ditarik. Lalu dilakukan semburan semen ke dalam casing dan terus ditekan sehingga penyekat lapisan luar casing dengan batuan bekas lubang bor. Lalu setelah penyemanan, maka drilling rig sudah bisa ditarik. Langkah selanjutnya adalah proses penembakan perforating gun, lalu kemudian diturunkan dengan kawat wireline. Lalu kemudian dilakukan penembakan setelah tercipta lubang-lubang tembakan, maka gun ditarik. Selanjutnya dilakukan fracturing dengan cara dimasukkan cairan dan dilakukan pemompaan cairan bertekanan untuk merekahkan lapisan batuan sampai meretak alias fractured. Demikian juga penembakan dan pemompaan dilakukan berulang sepanjang desain yang diinginkan. Setelah rekahan ini terjadi, maka tercipta kondisi jalan bagi migas untuk mengalir menuju pipa dan selanjutnya mengalir ke atas permukaan kepala sumur. Demikianlah e-learning kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam edisi e-learning selanjutnya. Silakan saksikan di YouTube dengan keyword e-learning tenderindonesia.com.